Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pemasyarakatan pasti. Halo sahabat Ruka Sejati, berikut adalah video layanan informasi bagi warga binaan pemasyarakatan di lingkungan Rutan Kelas 2B Kota Agung. Sebagai tahanan dan narapidana, Anda harus mengetahui apa saja hak, kewajiban, larangan, serta sanksi yang berlaku. Berikut adalah hak bagi tahanan dan narapidana. 1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani ataupun rohani. 3. Mendapat pendidikan dan pengajaran. 4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. 5. Menyampaikan keluhan. 6. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang. 7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. 8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. 9. Mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi. 10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. 11. Mendapatkan pembebasan bersyarat. 12. Mendapatkan cuti menjelang bebas. 13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah mengetahui hak Anda sebagai tahanan dan narapidana, berikut ini adalah hal yang tidak boleh Anda lakukan selama menjadi tahanan dan narapidana. 1. Mempunyai hubungan keuangan dengan tahanan dan narapidana lain ataupun dengan petugas pemasyarakatan. 2. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual. 3. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian. 4. Memasuki steril area atau tempat terlarang tanpa izin dari petugas pemasyarakatan berwenang. 5. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas. 6. Membawa atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya. 7. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan atau mengonsumsi narkotika dan atau prekursor narkotika serta obat-obatan lainnya yang berbahaya. 8. Membuat, membawa, mengedarkan, dan atau mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol. 9. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan atau alat elektronik lainnya. 10. Memiliki, membawa, dan atau menggunakan alat elektronik seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya. 11. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian. 12. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya. 13. Membawa dan atau menyimpan barang yang dapat menimbulkan ledakan dan atau kebakaran. 14. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau tamu atau pengunjung. 15. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. 16. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana dan atau tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting atau lainnya yang sejenis. 17. Memasuki blok dan atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan. 18. Melakukan aktivitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu. 19. Melakukan perusakan terhadap fasilitas lapas atau rutan. 20. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan. 21. Menyebarkan ajaran sesat. 22. Melakukan aktivitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban lapas atau rutan. Sebagai tahanan dan narapidana, Anda perlu mengetahui apa saja kewajiban Anda, yaitu 1. Taat menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama. 2.
mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan. 3. Patuh, taat, dan hormat kepada petugas. 4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan. 5. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan. 6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian, serta mengikuti kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan. 7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas. Jika Anda melakukan pelanggaran di dalam rutan, berikut ini adalah sanksi yang akan Anda terima. Untuk hukuman disiplin tingkat rendah, Anda akan diberikan peringatan, baik secara lisan maupun tertulis. Jika Anda mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang, maka sanksinya adalah 1. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 hari. 2. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang TPP. 3. Menunda atau menyediakan hak tertentu seperti penundaan waktu pelaksanaan kunjungan. Jika Anda melakukan pelanggaran berat, hukuman disiplin yang akan Anda terima adalah 1. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 hari dan dapat diperpanjang selama 2 kali 6 hari. 2. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F. 3. Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang narapidana atau tahanan dapat dimasukkan dalam sel pengasingan dalam register H. Syarat-syarat remisi, PB, CB, dan CMB. Halo warga binaan pemasyarakatan di Rutan Kelas 2B Kota Agung. Bagi WBP yang ingin mengajukan remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas, berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat usulan remisi. A. Syarat substantif. 1. Telah menjalani 6 bulan masa pidana. 2. Berkelakuan baik. 3. Aktif mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas atau rutan dengan predikat baik. 4. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. 5. Tidak sedang menjalani hukuman subsidiar dan cuti menjelang bebas. 6. Bukan pelaku utama untuk tindak pidana illegal logging, illegal fishing, dan human trafficking. 7. Telah mengikuti program deradikalisasi dari BNPT dan ikrar setia terhadap NKRI bagi tindak pidana terorisme. 8. Mendapatkan nilai minimal baik dalam asesmen SPPN. B. Syarat administratif. 1. Fotokopi dokumen vonis dan eksekusi. 2. Laporan perkembangan pembinaan. 3. Salinan register F. 4. Salinan daftar perubahan. 5. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti atau denda. 6. Surat keterangan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas. 7. Surat pernyataan ikrar setia terhadap NKRI dan keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari BNPT bagi tindak pidana terorisme. 8. Surat keterangan pelaku utama atau bukan dari kejaksaan untuk tindak pidana illegal logging, illegal fishing, dan human trafficking. Melampirkan lembar penilaian SPPN. Syarat usulan cuti bersyarat. A. Syarat substantif. 1. Dipidana paling lama 1 tahun 6 bulan. 2. Telah menjalani 2/3 masa tahanan. 3. Berkelakuan baik selama 6 bulan berturut-turut untuk pidana umum dan 9 bulan berturut-turut untuk pidana terkait PP 99 tahun 2012. 4. Aktif mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas atau rutan dengan predikat baik. 5. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin. 6. Tidak sedang ada perkara lain. 7. Telah mengikuti program deradikalisasi dari BNPT dan ikrar setia terhadap NKRI bagi tindak pidana terorisme. Mendapatkan nilai minimal baik dalam asesmen SPPN. B.
Syarat administratif. 1. Fotokopi dokumen vonis dan eksekusi. 2. Laporan penelitian kemasyarakatan. 3. Laporan perkembangan pembinaan. 4. Salinan register F. 5. Salinan daftar perubahan. 6. Surat tidak ada perkara lain dari kejaksaan. 7. Surat pernyataan narapidana tidak akan mengulangi tindak pidana. 8. Surat pernyataan ikrar setia terhadap NKRI dan keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari BNPT bagi tindak pidana terorisme. 9. Surat jaminan keluarga. 10. Fotokopi kartu keluarga penjamin. 11. Fotokopi KTP penjamin. 11. Melampirkan lembar penilaian SPPN. Syarat usulan pembebasan bersyarat. A. Syarat substansif. 1. Telah menjalani 2/3 masa pidana. 2. Berkelakuan baik selama 9 bulan berturut-turut. 3. Aktif mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas atau rutan dengan predikat baik. 4. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin. 5. Tidak sedang ada perkara lain. 6. Telah mengikuti program deradikalisasi dari BNPT dan ikrar setia terhadap NKRI bagi tindak pidana terorisme. 7. Mendapatkan nilai minimal baik dalam asesmen SPPN. B. Syarat administratif. 1. Fotokopi dokumen vonis dan eksekusi. 2. Laporan penelitian kemasyarakatan. 3. Laporan perkembangan pembinaan. 4. Salinan register F. 5. Salinan daftar perubahan. 6. Surat tidak ada perkara lain dari kejaksaan. 7. Surat pernyataan narapidana tidak akan mengulangi tindak pidana. 8. Surat pernyataan ikrar setia terhadap NKRI dan keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari BNPT bagi tindak pidana terorisme. 9. Surat jaminan keluarga. 10. Fotokopi kartu keluarga penjamin. 11. Fotokopi KTP penjamin. 11. Melampirkan lembar penilaian SPPN. Syarat usulan cuti menjelang bebas. A. Syarat substantif. 1. Telah menjalani 2/3 masa pidana. 2. Berkelakuan baik selama 9 bulan berturut-turut. 3. Aktif mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas atau rutan dengan predikat baik. 4. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin. 5. Tidak sedang ada perkara lain. 6. Lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir paling lama 6 bulan. 8. Mendapatkan nilai minimal baik dalam asesmen SPPN. B. Syarat administratif. 1. Fotokopi dokumen vonis dan eksekusi. 2. Laporan penelitian kemasyarakatan. 3. Laporan perkembangan pembinaan. 4. Salinan register F. 5. Salinan daftar perubahan. 6. Surat tidak ada perkara lain dari kejaksaan. 7. Surat pernyataan narapidana tidak akan mengulangi tindak pidana. 8. Surat jaminan keluarga. 9. Fotokopi kartu keluarga penjamin. 10. Fotokopi KTP penjamin. 11. Melampirkan lembar penilaian SPPN. Sekian layanan informasi dari Rutan Kelas 2B Kota Agung. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi petugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.